Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Zalatal Jahli Channel. Ya, kali ini di ngaji duha ini saya akan membahas tentang safar atau bepergian. Safar dalam pengertian Islam adalah meninggalkan tempat tinggal dengan niat mengadakan perjalanan di muka bumi. Orang yang mengadakan perjalanan disebut musafir. Lawan kata safar adalah muqim, yang berarti menetap. Jika orang yang melakukan perjalanan disebut musafir, maka orang yang sedang menetap disebut muqimin. Sebagian ulama menambah pengertian safar ini dengan memasukkan unsur tujuan. Jika tujuan perjalanannya untuk melakukan hal yang mubah, sunnah atau wajib, maka aktivitas itu disebut safar. Tetapi apabila tujuan perjalanan yang sedang ditempuhnya itu dalam rangka kemaksiatan dan mengerjakan hal-hal yang haram, maka ia tidak bisa disebut sebagai safar. Ingat, safar bukan sofar. Kalau safar bepergian, kalau sofar itu nama bulan. Nah, kemudian pada hak seseorang yang bepergian atau musafir terhadap keringanan yang diberikan Allah kepada para musafir, hampir dapat dipastikan bahwa setiap manusia melakukan safar, lebih-lebih pada zaman sekarang ini. Bahkan mungkin seluruh makhluk hidup yang bisa bergerak melakukan perjalanan. Artinya, bepergian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan ini, baik mereka yang tinggal di desa maupun di kota. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma ظغنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Manusia melakukan safar dengan berbagai maksud dan tujuan. Ada safar yang bersifat wajib dan merupakan bagian dari ritual keagamaan seperti haji, umrah, dan berjihad. Dan ada juga safar yang bersifat mubah seperti bisnis, wisata, anjang sana atau menengok sana keluarga yang jauh, atau mudik. Menurut Yusuf Qaradawi, semua itu masyaallah ya, sesuai dengan syariat. Nah, mengetahui hukum dan tata cara safar adalah kewajiban. Allah adalah pencipta kehidupan, Allah juga pencipta syariat. Tidak ada yang menyusahkan dalam syariat, yang ada adalah kemudahan semata. Oleh karena itu, syariat sudah memberikan hukum-hukum khusus dalam safar dengan tujuan mempermudah dan memperingan para musafir. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk mempelajari peraturan Allah dalam bersafar. Allah tidak pernah mempersulit kita untuk masalah bepergian. Kita disediakan syariat Islam yang benar-benar khusus. Solat dalam safar berbeda dari solat dalam keadaan mukim. Bersuci dalam keadaan safar berbeda dengan bersuci dalam keadaan mukim. Demikian juga dalam aturan berpuasa dan ibadah-ibadah lain. Musafir mendapat banyak keringanan dibanding mereka yang mukim. Keadaan safar dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti keadaan orang sehat yang sewaktu-waktu akan mengalami sakit. Ada aturan ibadah saat kita sehat, maka Allah juga menurunkan aturan beribadah khusus ketika kita sedang sakit. Ada ibadah yang bisa kita kerjakan ketika kita mampu, ada pula keringanan khusus ketika kita tidak mampu mengerjakannya. Sesungguhnya Allah Maha peduli terhadap semua makhluk.
Salah satu bentuk kepedulian Allah terhadap manusia adalah penyediaan kemudahan-kemudahan atau rukhsah dan keringanan-keringanan bagi manusia dalam beribadah, karena sesungguhnya Allah tahu bahwa manusia lemah dan suka berkeluh kesah. Sama sekali Allah tidak menciptakan syariat untuk mempersulit kehidupan manusia. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, "Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yusadda dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang dapat merusaknya kecuali dia akan dikalahkan. Allah menciptakan manusia dan menyediakan seluruh isi dunia ini sebagai fasilitas hidup mereka dengan tidak menghendaki apapun sebagai balasan. Dia hanya menghendaki manusia bersyukur dengan cara mentaati segala aturannya dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Itulah nikmat yang kita terima akan terus bertambah. Inilah janji Allah yang ditepati. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.